kebijakan untuk kita membantu guru dengan cara kami mengadakan pelatihan guru, terutama untuk guru SD SMP. Itu sedikit kenal dari teknologi, itu sudah mulai dilakukan sejak 2012. Terima kasih. Terima kasih Pak Polodi. Silakan Bu Juli. Selamat pagi semua. Saya sudah tidak mengajar di sekolah, makanya ada di kelompok ini 20 tahun mengajar sebagai guru SD dan guru SMP. Saya dari Ikatan Guru Indonesia, memenuhi undangan Pak Habib dan teman-teman dari Gernas Tastaka ingin merembuk untuk kita semua bagaimana supaya matematika tidak lagi menjadi pelajaran yang menakutkan. Gurunya tidak dibilang sebagai pilihan matematika menjadi pelajaran yang menakutkan. Kegiatan lain saya adalah sebagai trainer untuk pembuatan buku, pendampingan guru untuk membuat sebuah buku. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Kita berdua aja langsung aja. Nice. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Jadi saya John, teman saya, partner saya Adi namanya. Kami dari Solve, Solusi Lembaga Visioner. Ini adalah platform online di mana kita aplikasi pendidikan untuk murid dan guru. Jadi kita menerapkan teknologi yang sudah maju di era 4.0 ini. Kita mau menerapkan di dunia pengajaran, jadi sistem belajar dan mengajar jadi lebih baru gitu. Tapi kita tidak hanya fokus kepada muridnya saja, tapi kita juga fokus kepada guru-guru, apalagi khususnya guru-guru yang masih guru-guru honorer yang masih butuh bantuan. Jadi saya rasa kalau berbicara tentang pendidikan, tidak hanya murid yang kita naikkan mutunya, tetapi guru-gurunya juga perlu kita perhatikan juga. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, nama saya Erlan Primansyah. Ayo udah. Di sini Bapak Primansyah. Kami dari kelasku itu adalah pembelajaran e-learning yang sesuai dengan kursilas. Jadi sudah bisa diunduh di Android. Ya, kemudian solusi ini yaitu membuat siswa kita belajar lebih pertambahan pelajaran di luar sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Lan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mudi dari PKBM Hasanah Jakarta. Kebetulan juga punya kegiatan di PWL Rehab Narkoba di Yayasan Karangmati. Mungkin itu perkenalan dari saya. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Judi Antara. Saya sebenarnya dari bidang IT juga, bergerak juga selain itu di yayasan, bukan yayasan, di asosiasi sumber daya manusia khususnya untuk kontraktor di Indonesia. Saya sebagai asesor juga dan lebih banyak memberikan bagaimana solusi dalam melakukan sekolahnya sekolah lembaga ya. Kita akan membicarakan seperti ini aja langsung kemarin saya juga ngobrol sih WA-an dengan SKM-nya Menteri. Kalau kita sekarang mau jadi gitu, Pak Agus minta tapi langsung aja ya gini. Isunya apa? Solusinya apa? Jadi nggak bertele-tele cerita tentang masalah enggak. Jadi pokoknya kasih tabel masalahnya apa, solusinya apa. Nanti mungkin ada yang sama, kita bisa, ini namanya brainstorming ya. Jadi nanti yang sama, nanti nggak boleh ini lagi, jangan diulang lagi. Oke, silakan siapa yang karena saya pengalaman itu sebagian masih lemah. Kemudian kedua, skill mengajar mereka juga lemah. Yang ketiga, koordinasi informasi dengan Dinas Pendidikan, pengawas sangat lemah, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Kaitannya adalah dengan kurikulum,
versus dengan silabus versus dengan buku-buku panduannya. Saya kira seperti itu. Solusinya untuk matematika dasar ada pelatihan khusus berkesinambungan mulai dari pemberian informasi sampai kepada micro teachingnya untuk evaluasinya. Kemudian yang kedua, buku, saya kira buku apapun yang digunakan bukan menjadi acuan harus pakai buku itu. Bahan ajar adalah apa yang ada di lapangan, dikaitkan dengan budaya setempat. Itu yang tidak terjadi. Kemudian rekomendasi ini sampai ke pusat, tidak ada seragam di Indonesia. Sudah ya? Ada yang mau menambahkan? Nah, di sini seperti ini. Ya, jadi kita membicarakan tentang isunya adalah kompetensi gurunya, matematika dasar tadi, skill, kemudian koordinasi daerah pusat, ya. Terus ini berkaitan dengan buku dan kurikulum, Kemudian ada solusinya guru pembinaan khusus untuk matematika dasar, ya. Kemudian dan skill mengajar. Skill. Ada yang mau menambahkan di masalah isu ini? Menguatkan ya? Menguatkan ya, menambahkan. Jadi kalau nambah isunya nggak apa-apa, tapi harus wadahnya, harus ada wadahnya. Apalagi untuk SSK sudah dijelaskan untuk PT seperti wadah kuat dengan prestasi. Perlu ada solusi di dalam Namanya Bunike. Jadi penguatan tata kelola melalui KKG ya. Baik, ada lagi? Silakan Ibu. Jadi tuh ada yang sekolah itu favorit gitu, cuma ditambah dulu sama jarak gitu. Jadi dia punya kategori 200 sekian, 300 sekian meter. Nilainya sekian. Ya, ditambah itu gitu. Terus ketika dia nggak terima, dia kan tinggal lagi, tapi tetap sekolah negeri. Negeri tetap, cuma kan sampai yang harus memenuhi syarat dia itu. Jadi sebenarnya ada dua permasalahan ya. Variabelnya terlalu banyak. DKI itu adalah NEM masih istilahnya ada diutamakan kan satu jarak. Ada cara lain itu adalah kan jarak dengan cara NEM-nya dinaikin kan, sehingga mungkin anak yang bisa seminggu. Oh, SMK ini salah satu. Sebentar, SMK yang sana itu. Pojok kiri. Jadi, nah, ada yang sistem adalah jadi sehingga anak mungkin dia pinter jaraknya 800 meter. Nah, yang agak kurang pinter jaraknya 400. Dengan ditambah nilainya, ini bisa lebih diterima dibanding sini. Kan belum kan? Atau kalau di tertarik sekali Pak, kalau dia sudah berbasiin sebenarnya nanti DKI kan bahwa untuk yang lihat NEM-nya yang diterima ya ini dalam satuan. Terus yang paling tinggi siapa? Kan itu ini mengakibatkan ya tetap aja ada demo dari orang tua kan. Ini yang nggak ada solusi, nggak akan ada solusinya kan? Karena mungkin ya nanti kita diskusikan apakah bisa nggak ya Pak, permasalahan di DKI itu kan ada yang namanya Japres ya Pak, jalur prestasi. Jadi anak yang nilainya NEM-nya kecil kalau punya medali emas lenggang kangkung tuh Pak. Sementara kita yang berapa? Karate misalnya. Nah ini Pak, kalau kita lihat kok bisa menjadi objek juga Pak, jadinya untuk si pelatih ini gitu. Terutama di kalangan ini kendala yang kita rasain ya, taekwondo gitu. Kayaknya maaf nih, kita bukan merendahkan orang. Kayaknya ngeliat orangnya kok gitu doang, lihat si anak ya. SMP, SMA, ya bergabung. Lomba, dapat emas, giliran besok, udah deh, nggak usah dari NEM.
Lu kejar dari ini aja deh. Itu kan juga jadi memberikan Bang, presiden buruk. kalau itu mejanya Jadi anak tidak dipacu untuk berprestasi dalam pendidikannya. Bahasa Indonesia. Jadi sejalan dengan perintahnya Pak Jokowi. Jadi ada keinginan sebenarnya dari kemarin se-ASEAN. Jadi ada keinginan dari saya tahunya dari bahwa bahasa Indonesia melahir bahasa internasional. Ya, iya. Dan kami dulu kita kami akan mengadakan sebuah seminar internasional di bulan kalau enggak Desember tahun depan itu pertama kali bahasa menunjukkan bangsa. Ya, karena kalau kita lihat dari Seven Universal dari kebudayaan, bahasa itu kan nomor 1, kesenian itu nomor terakhir, nomor 7. Nah ini yang selalu juga orang tidak mau melihat bagaimana kondisi dari bangsa. Informal, berarti informal. Soalnya bahasa Inggris diturunkan ke SD ya. Iya. Sekarang diturunkan ke harus bahasa Inggris. Ibu punya legalitas nggak dalam menjalankan kegiatannya? PT, CV, punya yayasan. Maksud saya gimana Pak? Bukan kembali. Mismatch Pak, tidak imbang. Artinya misalkan gini, kompetensi kalian terus industrinya ada, tapi ternyata kita nggak punya jurusannya itu. Pada jangka dunia lapangan kerja itu, dan kita sedang menata ulang Pak. Terus terang, kami sekarang kan sedang melakukan revitalisasi sosial. Revitalisasi yang akan dilakukan mulai dengan pemetaan potensi wilayah dulu Pak, Jakarta. Dan kita akan memulai Pak melingkan Pak, yang tadi dikasih. Kalau tadi Bapak tanya kenapa kebanyakan dulu, nah, kalau itu kan pada saat itu kan memang problemnya adalah akses. Penting itu bisa dilakukan 2006 pada yang nggak cocok karena sering kali DKI merasa orang-orang kejuruan merasa bisa mendidik untuk industri. Padahal sebetulnya kalau link and match itu terjadi, kan itu terseleksi dengan dirinya. Meskipun awal-awalnya memang dan itu ya. Jadi saya pengen begini, membicarakannya dengan 9 bidang kejuruan. Ya, kita bicara di situ saja. Jadi nanti permainannya mungkin bisa sarannya itu penyesuaian di program kerja. solusinya adalah nomor 1 Pak. Kompetensi keahlian ya. Kita ada 60 ya rombongan belajar di SMK yang bisnis manajemen kita bisa dikurangi, membuka 60 rombongan yang baru. Artinya sekarang kita sedang menatap teman-teman kalian yang jenuh kita kurangi. Namun kemudian engineering membuka juga jurusan atau kompetensi yang belum ada. Contoh dengan lahirnya LRT, MRT itu membutuhkan tenaga swasta ya. Semakin banyak muridnya dan ada SMK yang semakin dikit muridnya, jadi nggak ada regulatornya oleh pendidikan. Kalau seandainya SMK swasta intervensi kebijakan 5-200 siswa ya udah 200 siswa. Kebijakan peningkatan itu nggak usah. Ya sendiri ya kebijakan ada sekolah kebijakan itu. Enggak, justru yang dikeluhkan beliau keberpihakan pada SMK swasta. Kebijakan keberpihakan kan antara SMK swasta. Sekolah swasta lain lebih dipilih dibandingkan sekolah yang negeri. Ini yang harus kita juga pikirin di balik berpikir. Ini anak bangsa yang seharusnya mendapatkan pekerjaan, yang mikirnya memang negara. Gini Pak, maksud saya. Saya nggak mau mengulang kembali, kamu salah. Jadi sekarang kita bicara nih akar masalah dari akses pendidikan informal dan non formal ini apa? Apa yang harus yang menjadi perhatian kita ini apa nih? Misalnya nih contoh nih tiba-tiba ada beliau, saya juga alhamdulillah temennya Pak Umar ya Pak ya.
Bukan, undangan dari Pak Umar ya? Oh iya, teman Pak Umar. Nah, karena saya lihat di terminal itu misalnya, ini banyak anak-anak dulu. Itu kalau kita yang nggak peduli ya dibiarin aja. Yang peduli sama beliau-beliau ini kan tiba-tiba dirangkul semua, bikinin gugur atau bekas apa, masukin, diajari. Di kolong jembatan itu Ibu Kita Kartini ya, itu kemarin saya coba cari ininya nggak datang beliau. Itu juga dilakukan, dia dibiayai sendiri, diajarin mereka supaya mereka juga bisa baca tulis, hitung dan seterusnya. Itu anak-anak bangsa itu juga. Itu yang dilakukan. Bu Meli juga sama. Melihat ini kayaknya sekolahan, ya ternyata nggak melulu di sekolahan. Orang tuanya yang harus dididik. Bu Meli melakukan sendiri, keluar dari pekerjaannya, merinding saya Bu. Keluar dari pekerjaannya, dia nggak usah berkarir lagi di perusahaan, dia masuk mendidik orang tuanya. Ternyata orang tua sangat berkepentingan, berperan penting dalam menyukseskan anak-anaknya di sekolah. Itulah anak-anak muda ini yang kemudian dia bikin akses melalui teknologi. Jadi kita agak konkret saja, masalah kita ini apa di akses ini, di pendidikan informal, non formal. Silakan. Boleh mulai dari saya dulu ya? Iya, silakan. Ini. Saya melihat Bapak dan Ibu di sini semua tuh melakukan sesuatu yang baik untuk pikirin tentang anak, ya. Mau bikin tempat les, bagaimana supaya anak-anak itu nanti dapat pendidikan yang bagus, mau lihat Sudah lama. Jadi memang tidak dibedakan. Ini sekolah swasta. Sekolah swasta seperti bina. Sudah dari Madinah. Bahkan jadi ada satu.